Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Mandalika, bagaimana kabar sahabat di bulan puasa? Hari ini tepatnya tanggal 20 Ramadan dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol sembari ngabuburit menunggu berbuka puasa bareng Kak Mahmud yang saat ini beliau sedang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kak Mahmud bisa dengar suara saya? Masya Allah. Bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah lepas Gimana ihram kabarnya ya? di sana ini? Tadi tadi masih pakai ihram saya lihat. Kenapa? Sudah lepas ihram, sudah siap berangkat ke Madinah berarti ini. Iya, iya betul. Sudah. Ihram sudah siap-siap untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, insya Allah. Bagaimana kabar Kak Mahmud selama melaksanakan ibadah umroh di Mekah? Iya, Alhamdulillah di sini kalau di bulan Ramadan ini memang luar biasa perjuangan kita untuk beribadah di Mekah maupun ketika kita melaksanakan umrah itu luar biasa, memang membutuhkan tenaga yang cukup banyak, kemudian mental yang harus benar-benar disiapkan karena memang ketika kita berpuasa tentu ya eh, sangat berbeda jauh ketika kita melaksanakan ibadah umroh di luar Ramadan gitu. Nah, Mm-mm. itu. Ada keistimewaan khusus kah ketika kita melaksanakan umroh di bulan Ramadan? Ah, betul-betul. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Memang masalah ya, keutamaan seseorang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu sesuai dengan hadis sahih ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beribadah umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya itu sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Itu Masya Allah. apa namanya ganjaran orang yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan gitu. Sehingga dari seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia itu berlomba-lomba memang untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu. Sehingga yang terjadi adalah Masya Allah jumlah jamaah di sini yang melaksanakan ibadah umroh itu luar biasa banyak. Karena ini umroh yang kedua saya Alhamdulillah ya, sebelumnya di luar bulan Ramadan dan sekarang dilaksanakan di bulan Ramadan, sehingga tahu betul perbedaannya gitu. Masya Allah, Kak Tahu Mahmud betul ini sudah dua perbedaannya. kali umroh, sedangkan saya masih belum ini. Ini patut patut kita iri sama Kak Mahmud. Masalah, betul masalah. Ya ini memang ya di luar ya hadiah dari Allah lah, kita juga tidak menyangka ya Allah juga panggil kita dengan cara-cara terbaiknya begitu yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita duga gitu. Kalau mengandalkan akal ya memang ya sepertinya nggak mungkin lah saya bisa umroh gitu. Tapi ya karena sebuah keinginan yang kuat, sebuah cita-cita yang kuat, kemudian kita seriusi keinginan tersebut kepada Allah gitu, bukan hanya sekedar mau gitu Bang Edi, bukan hanya sekedar mau tapi kita buktikan bahwa kita benar-benar mau gitu. Nah masalah alhamdulillah terbukti ya, bisa umroh gitu, dengan cara-cara yang tidak juga-juga gitu. Gitu, Untuk sahabat salah. Lensa Mandalika ketahui, jadi Kak Mahmud ini Hmm. adalah salah satu kontributor kita sebenarnya di Asal. lensamandalika.com. Jadi beliau beberapa kali Alhamdulillah. sering mengirimkan berita-berita khususnya di Kecamatan Batu Kliang Utara. Jadi Kak Mahmud ini Iya, adalah betul. warga Desa Ketangge ya Kak Mahmud ya. Iya, Di Desa desa Ketangge, Ketangga, desa Teratak ya, dusun Ketangga, desa Teratak. ya Dusun Ketangge, Desa Teratak, Kecamatan Betul. Batu Kliang Utara. Iya, Jadi betul. Kak Mahmud, Alhamdulillah. bagaimana Hmm. hal-hal berkesan selama umroh di bulan Ramadan ini, apa saja perbedaannya selain jumlah Ah. jemaah yang membludak, kemudian Hmm. pahalanya yang setara dengan berhaji dengan Rasulullah. Mungkin ada hal-hal lain yang Hmm. bisa dibagikan selama umroh kepada sahabat Lensa Mandalika. Iya, yang yang istimewa memang umroh di bulan Ramadan itu
ketika kita misalkan ingin taraweh di halaman di dalam Masjidil Haram gitu, kita itu pertama harus standby sebelum asar sudah berada di dalam gitu, harus di dalam masjid, berarti harus sudah masuk gitu. Karena kalau sudah asar itu udah nggak ada tempat, itu yang menarik. Sudah nggak ada tempat, begitu luasnya Masjidil Haram itu sudah diisi oleh lautan manusia gitu. Sehingga dialihkan jamaah itu pertama di apa namanya, di lantai rooftop itu, yang di lantai paling atas yang nggak ada atapnya itu kita diarahkan ke sana, dialihkan ke sana untuk apa namanya, untuk kita sholat asar maupun sholat maghrib, bahkan sholat taraweh gitu. Jika memang kita punya keinginan untuk sholat taraweh di sana gitu. Tinggal kalau kita nggak standby dari sebelum sholat asar, kita belum standby di sana, maka ya yang akan terjadi adalah ya kita akan sholat di emper-emperan gitu, pertama di halaman Masjidil Haram gitu, bahkan di pinggir jalan, bahkan ya di rooftopnya Masjidil Haram gitu. Sehingga ya tentu dari segi kenyamanan akan jauh berbeda ketika kita bisa apa namanya, sholat di dalam Masjidil Haram itu sendiri gitu. Nah itu menariknya, kita benar-benar kejar-kejaran gitu untuk bisa berebut untuk bisa masuk melaksanakan ibadah umroh itu di ibadah taraweh misalkan, itu kita harus benar-benar sudah standby di sebelum asar gitu. Saya dengar-dengar cerita dari orang-orang tua kita yang pulang haji ataupun pulang umroh, kadang mereka harus ini apa, berpacu, berlomba-lomba dengan saudara-saudara Muslim kita yang tinggi-tinggi besar. Apakah Kak Mahmud mengalami hal tersebut? Itu pasti. Itu pasti, yang mana ya kita orang Asia kan, nah ya bisa dikatakan pendek-pendek gitu, kecil-kecil gitu. Ketika kita berada di sini ya kita mengetahui ternyata masya Allah ya, orang-orang dari luar sana yang di luar Indonesia, Asia itu tinggi badannya besar, tinggi begitu. Itu memang ya kita harus berdesak-desakan dengan mereka. Ya, jadi itu memang kita harus berpacu dengan mereka-mereka yang badannya besar, tinggi, itu dengan berdesak-desakan, dengan saling geser sana kemari, itu luar biasa memang kita alami gitu. Apalagi pada saat tawaf tuh, masya Allah, itu kerja kerasnya yang kita lakukan itu effortnya itu sangat-sangat besar gitu. Sangat-sangat besar untuk kita apa ya, untuk bisa melaksanakan ibadah dalam keadaan ya kita berpacu dengan orang-orang besar itu gitu. Yang namanya ya apa namanya, ya kita mau geser dia kita nggak bisa, ya kita harus mengikuti irama. Jadi tipsnya itu ya kita harus ikuti irama, kemana mereka menggeser kita ya kita ikuti gitu, badan kita itu. Kalau kita lawan itu malah menguras energi, sangat menguras energi gitu. Kalau kita lawan tuh enggak, kayaknya akan sangat susah gitu. Sehingga udah pasrah aja gitu, kemana kita disenggol-senggol, kesel-sel, udah kita nikmatin aja gitu. Ya, alhamdulillah selama ini tidak pernah saya temukan jamaah yang jatuh, itu masalah ya. Tidak ada yang saya temukan jamaah yang jatuh, kecuali mungkin ada yang ketika dia tahu udah sakit kakinya, keselio itu baru buka dulu. Tapi semuanya salah aman, terkendali begitu. Tidak ada kejadian-kejadian yang apa ya, yang di luar ini yang terjadi ya pada saat ini ya, begitu ramainya jamaah gitu. Berarti selama Kak Mahmud melaksanakan umroh, berarti tidak ada kesempatan misalnya kita mau ngabuburit seperti kita di tanah air di Indonesia atau di Lombok ini, kita ngabuburit sore-sore misalnya, bisa-bisa ketinggalan tarawih berarti ya. Betul, ya. Ya ngabuburitnya itu benar di dalam masjid. Kita nunggu beduk maghrib itu di sini idealnya itu ya 4 sampai 3 jam gitu, 4 sampai 3 jam untuk menunggu berbuka itu kita harus standby di Masjidil Haram kalau kita punya keinginan untuk berbuka puasa di Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram itu gitu. Di luar juga banyak disediakan apa namanya, berbuka puasa gratis gitu, tapi itu sudah diisi oleh teman-teman yang dari luar, yang dari Afrika, dari orang-orang yang berkulit hitam lah gitu. Itu sudah penuh gitu, para musafir yang memang yang musafir, mereka memilih untuk di luar sebenarnya. Mereka memilih di luar itu sebelum asar mereka sudah standby di sana, sudah terutama di pinggir-pinggir jalan itu sudah ada tempat khusus mereka buat begitu untuk apa namanya, untuk menunggu berbuka puasa, dan itu ditunggunya sebelum asar. Mereka sudah membentuk saf itu sebelum asar, itu di pinggir jalan biasanya, itu biasa di pinggir jalan, jalan menuju Masjidil Haram itu.
belum masuk ke halamannya, itu mereka sudah dipenuhi oleh, teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang berkulit hitam gitu. Itu dari India, dari Afghanistan gitu kan. Itu mereka kebanyakan, backpacker-an lah gitu kalau bahasa kita backpacker-an sehingga mereka, lebih senang di luar gitu. Hmm, hmm, hmm. Kan ini kita datang dari sebelum asar ya. Nah, nanti ketika tiba waktu berbuka, ini Kak Hmm, Mahmud siapkan bekal dari hotel ya. atau menu berbukanya sudah ada yang siapkan? Nah, itu kita nggak bawa bekal apa-apa, kalau bawa silahkan, tapi itu kita sebenarnya sudah disiapkan di sana gitu. Sudah disiapkan, menu berbuka puasa walaupun itu bukan makanan Indonesia, ya tapi masalah itu membuat kita kenyang gitu. Menunya sederhana, di sana ada, kurma, kemudian air zam-zam, kemudian di sana ada apa lagi ya, ada roti Hmm. dan, diolesi dengan yogurt gitu. Dan roti-roti lainnya gitu, kebanyakan roti atau jajanan lain dan kopi khas Arab gitu, biasanya itu disajikan di sana. Itu dah menu berbuka puasa kita gitu. Dan itu karena saya lidahnya, mungkin itulah makan utama, tapi saya nggak pernah sampai habis roti itu gitu. Karena memang nggak cocok mungkin ya terasa di lidah sehingga, ya udah makan seadanya tapi masalah kenyang. Kenyangnya itu ya dengan kurma itu, kita banyak kalau kurma alhamdulillah banyak disiapkan, kemudian, air zam-zam itu setiap saat kita minum air zam-zam karena kan yang sebenarnya yang kita cari ketika kita berbuka puasa itu bisa minum dengan air zam-zam itu tuh luar biasa kenikmatannya itu, Iya, kita gitu. tinggal Langsung berdoa langsung dari supaya sumbernya lah gitu, kita langsung dihilangkan dahaga, kemudian dikenyangkan, kan itu sudah cukup dengan air zam-zam. betul betul. Itu cukup untuk tenaga kita tarawih, Kak. Cukup Hmm. sampai kita kan tarawih di sini mulainya itu sekitar jam 9. Nah, jadi dalam waktu Isya yang sebenarnya itu dimundurkan, Kak. Nah, jadi dimundurkan, misalkan sekarang waktu Isya itu jam 8. Nah, azannya itu bisa jam 9 di azan Isyanya di sini. Karena Oh, diberikan kesempatan untuk berbuka puasa ataupun, ya untuk apa ya, untuk bercengkrama gitu. Untuk lebih menikmati buka puasa. Nah, itu enaknya apa namanya, di sini gitu. oh Jadi iya iya Isya iya. itu dimundurkan ke jam 9, awalnya jam 8 sudah Iya, iya, iya. azan di HP kita, tapi di Hmm. Masjidil Haram Isyanya itu jam 9 azannya gitu. Berarti ibaratnya kalau misalnya kita berbuka kenyang, ah itu sudah turun dulu tuh Eee, makanan. betul, ya. Itu masalah ya, cerdas sekali rasanya, metode seperti itu gitu. Hmm. Ternyata itu sangat efektif lah itu, daripada kita karena kebanyakan kan kalau sudah kita kenyang tuh ngantuk gitu dan segala macam. Mungkin itu Betul, betul. berikan waktu istirahat, Iya, kadang badan untuk menyerap. salah satu penghambat itu untuk berangkat tarawih itu karena kenyangan pas berbuka. Jadi Nah, betul pecel betul. santap, kolak santap, kemudian kue-kue macam-macam disantap. Akhirnya setelah sholat Hmm, maghrib itu kekenyangan, mau kemantang iya, kalau bahasa Sasaknya. aman. Betul betul betul, itulah menariknya di sana gitu. Mhm. Alhamdulillah ya, Kemudian baru kita sah itu. ini Hmm, itu kan ini ketika berbuka. Nah, kalau sahur ini kan kebiasaan di Indonesia di Lombok khususnya itu kan ada yang bangun sahur tuh di masjid. Ada nggak di Masjidil Haram tuh hmm, jamaah waktunya sahur misalnya gitu? ada, bangun sahurnya kalau di sini, di Masjidil Haram itu 2 kali azannya gitu. Ada azan tahajud dan azan subuh gitu. Oh, Nah, mungkin azan pertama dan kedua azan pertama itu bisa tapi dari, biasanya 3:30 gitu ada azan di sana. Mungkin itu jadi patokan juga gitu, jadi patokan waktu mhm. sahur gitu. Sehingga kita sahur di sana 3:30 di azan pertamanya gitu. Nanti akan ada azan subuh di waktu subuh yang Mhm, sebenarnya mhm. gitu. Nah, kalau membangun sahur, yang sambil mukul-mukul, kentongan tuh nggak ada di sini. Oh, Nggak ada ada, ya. saya temukan. Ini yang berkeliling misalnya Nggak seperti ada. saudara-saudara kita di Lombok ini yang berkeliling bawa gerombengan itu ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Yang bangun sahur Eee, itu sambil jogetnya. nggak ada nggak ada tuh. Nggak nggak ada Mas, nggak ada, kita harus pakai naluri kita, Hmm. Kalau menu sahur berarti gitu. disesuaikan dengan menu yang ada di hotel berarti. Iya, kalau menu sahur ya kalau di hotel Indonesia ya kita pakai menu Indonesia gitu. Maksudnya
maksudnya jamaah Indonesia itu pasti pakai makanan Indonesia gitu. Hmm. Karena kan kita ditahu kan sama pihak hotel bahwa ini adalah jamaah Indonesia, nanti yang masakin itu orang Indonesia itu apa namanya untuk memenuhi kebutuhan sahurnya gitu, termasuk berbukanya gitu. Nah, setelah ini Kak Mahmud akan berangkat ke mana nih? Langsung pulang ke Indonesia atau singgah dulu di Ya, Madinah? ya kita ya karena kita mengawalinya ke Mekah dulu ya, kita langsung ke umroh waktu itu, berarti kita baru setelah di Mekah baru kita akan ke Madinah. Nah, insya Allah sekitar 2 jam lagi lah, 2 jam lagi kita akan berangkat ke Madinah. Insya Allah kita akan berangkat ke Madinah, dan di sana cukup singkat sih, cuma 3 hari di sana di Madinah, baru kembali ke tanah air. Insya Allah. Hmm. Ya. Nah, selama di situ selain beribadah umroh di Masjidil Haram, Hmm. berbolak-balik dari hotel kemudian ke Masjidil Haram, menunaikan ibadah umroh, Hmm. ada nggak kira-kira kebiasaan dari warga Mekah khususnya ketika Hmm. menyambut ketika detik-detik berbuka puasa atau ada yang Ah, penting takjil atau ah, ah. kebiasaan-kebiasaan khusus di Mekah kira-kira Kak Mahmud? Iya betul. Nah ini memang masalah ya, salah satu yang menyebabkan cepat penuh ya di Masjidil Haram itu memang masyarakat ataupun ya masyarakat Arab asli itu memang berbondong-bondong juga ikut berbuka di Masjidil Haram gitu, dari masyarakat Arab tuh. Pertama, mereka yang menyiapkan takjil, kita menyiapkan berbuka, mereka yang bawa makanan dari rumahnya yang dibawa ke Masjidil Haram. Nah, Mm-mm. sehingga mereka yang mengkoordinir gitu, mereka yang berkoordinir untuk berbuka puasa jamaah di yang ada di Masjidil Haram itu maupun yang ada di luar sekitaran Masjidil Haram itu. Jadi mereka Masya Allah seperti ada relawannya juga gitu, ada relawannya juga yang memang bertugas untuk berbuka puasa gitu. Nah, kebanyakan memang di sana itu warga masyarakat Arab itu sendiri yang melakukan itu, atau yang bagi-bagikan takjil ataupun menu berbuka tersebut gitu. Kemarin kan ada sempat diberitakan, jadi ada 93 warga Hmm. Lombok yang akhirnya terkatung-katung di Bandara Soekarno-Hatta dan gagal berangkat untuk menunaikan Hmm. ibadah umroh. Nah, kira-kira Ah, Kak Mahmud bisa ya. berbagi tips nih bagaimana biar perjalanan umroh kita dari mulai travel, kemudian Ah, persiapan-persiapan lainnya agar benar-benar sampai menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Kira-kira Kak Mahmud mohon bisa berbagi. betul. Iya. Nah, ini memang itu yang perlu kehati-hatian memang terkait dengan ketika kita memilih travel untuk berangkat umroh maupun haji, terutama berangkat umroh kan sekarang banyak sekali travel-travel yang yang bertebaran gitu untuk menawarkan untuk dipakai jasanya. Nah, di sini yang paling penting ketika kita memilih travel itu kita harus tahu dan pastikan dulu tentang bahwa mereka travel tersebut memiliki SK Kemenak gitu, mereka sudah memiliki SK Kemenak nggak perizinan untuk penyelenggaraan travel tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya tentu kita harus mempelajari, harus melakukan riset kecil-kecilan terkait dengan apa namanya dengan travel tersebut. Riset di sini bisa diartikan bahwa kita lihat bagaimana sepak terjangnya, portofolionya, bisa kita lihat sosial media yang seperti apa dan seterusnya. Yang paling penting kita harus gitu, buat kita yang pernah memakai travel ini, kita bisa menanyakan kepada mereka gitu sejauh apa dan bagaimana gitu. Kehatian Iya, iya betul. perlu ketika ada travel yang menawarkan. Memang setahu saya travel ataupun pelaksanaan ibadah umroh untuk tahun ini khususnya di bulan Ramadan itu tidak murah, bisa dikatakan demikian, tidak murah, bisa dikatakan mahal gitu. Pertama, saya di sini luar biasa ya, harga hotel itu katanya, yang bukan katanya, memang kenyataannya itu naik berkali-kali lipat, itu yang pertama khusus di bulan Ramadan. Kemudian harga tiket pesawat khususnya ke Saudi itu naik juga berkali lipat gitu ketika di Ramadan, karena memang sangat ramai orang yang pakai tersebut gitu. Nah, sehingga ketika ada travel yang menawarkan harga murah, itu perlu kehati-hatian gitu, perlu ada kehati-hatian untuk menggunakan jasanya. Harus diteliti ya, benar nggak ada nggak SK Kemenaknya seperti apa, ditelusuri gitu. Kemudian lihat seperti apa sepak terjangnya, bisa juga kita melihat
menanyakan kepada jamaah yang pernah memakai jasa travel itu seperti apa dan bagaimana gitu. Sehingga, perlu kita lakukan riset kecil dan jangan tergiur dengan biaya umroh yang murah, tapi ternyata akan sangat merugikan kita. Biasanya kalaupun ada yang biaya umroh yang murah, nanti kendalanya juga misalkan dia berangkat itu kendalanya juga bisa di Mekah. Biasanya tuh, di hotel-hotel yang harganya murah dan jauh dari, Masjidil Haram gitu. Dan ini kan agak kesulitan kalau kita mau beribadah. Kalaupun kamu ke Masjidil Haram harus pakai bis, harus pakai taksi, kan itu sangat sama artinya juga gitu untuk mengeluarkan biaya tambahan ketika kita berada di sana. Nggak bisa kita jalan kaki itu maksud saya. Ini saja yang tempat tinggal saya ini luar biasa bisa dikategorikan jauh juga gitu, walaupun masih bisa jalan kaki gitu. Nah, itu namanya. Biasanya kalau yang biaya murah itu biasanya dia mainnya di hotel gitu, dengan hotel yang sangat jauh dari Masjidil Haram sehingga kita susah untuk melaksanakan ibadah karena memang pertama kita kan di sini berpacu dengan terik panas matahari yang luar biasa gitu. Ya itu yang menjadi tantangannya di bulan Ramadan. Apalagi sampai 40 derajat itu pernah sampai seperti itu suhu panasnya sehingga kita untuk berjalan kaki itu masya Allah itu luar biasa, apalagi pada saat kita tawaf ataupun umroh itu masalah butuh tenaga ekstra untuk Kita bisa pakai melaksanakan sandal tersebut skiwai gitu. jalan dari Nah hotel itu itu kayaknya langsung sekedar bolong tips ya. nyampe-nyampe di Masjidil Haram. Iya, iya, Jadi masalah iya, karena saking ibaratnya panasnya juga. seperti ini berarti Kak Mahmud ya, ibaratnya seperti di Mandalika ketika ada event MotoGP berarti. Hmm, Nah, jadi sedang high iya. season, kemudian ada harga yang terjadi Ah, penyesuaian harga, ada kenaikan. Jadi itu lumrah berarti ya, itu betul, sedang high season berarti di Mekah ketika Ramadan. betul. Ini ya benar-benar high season betul. Betul. Ini benar-benar high season. Nah, jumlah jamaah umroh yang tercatat di 19 Ramadan kemarin, hari yang ke-19 itu jumlahnya 1,17 miliar, Kak. 1,17 miliar yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu sumbernya dari Haramain Official dan nanti akan diperkirakan naik ya, naik lebih banyak lagi ketika di 10 terakhir Ramadan. Itu akan jauh lebih banyak gitu. Nah, saya melihat di sini Masya Allah memang seperti yang katakan mungkin ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ketika kita umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji. Karena memang itu kita membutuhkan kerja keras yang luar biasa, tenaga ekstra, yang paling utama kesabaran dan kekuatan mental kita. Dan mental kita yang harus disiapkan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Karena ramai sekali dan memang ya kita benar-benar berebutan untuk bisa melaksanakan ibadah maksimal di sana, terutama di Dengan bulan Ramadan itu, terutama ketika kita ingin sholat. Betul. Dengan dengan kondisi jamaah kondisi yang fisik sangat yang ramai lemah sekali itu itu, kan juga masalah luar karena berpuasa. biasa gitu. Nah, lemah lemah Lemah, terik matahari ya panas yang luar biasa kita dalam keadaan haus segala macam itu kan luar biasa Kak kerja lemah, kerasnya lunglai, itu. lapah begitu. Itu yang saya rasa. Dan masalah ini aduh kalau kita ini ya kalau kita pikir-pikir ada antara titik nadir untuk titik nadir untuk ingin apa ya ingin ingin tidak puasa itu lebih banyak sebenarnya lebih banyak godaan mas karena memang tenggorokan kita sudah kering bibir kita sudah kering dehidrasi itu masalah itu ya kita rasakan betul gitu tapi masalah ya karena kita kekuatan supaya tidak ingin maksimal beribadahnya kita ya jalan terus puasanya dalam keadaan yang luar biasa begitu. Terima kasih Kak Mahmud sudah bersedia untuk meluangkan waktu kita Siap ngobrol-ngobrol siap. secara online. Ini saya yang ngabuburit yang berfaedah sekali dari ini saya di Dompu Ah, Kak salah Mahmud. Jadi semoga berkahnya ini. cuaca di Dompu saya rasa tidak ada Oh, apanya ketimbang cuaca di Mekah ya. hmm, nggih. Ya bisa dijamin dah itu. Dijamin. Masalah Oke. semoga berkah insyaallah. Nah, terakhir Kak Mahmud, mohon nanti sebelum meninggalkan kota suci Mekah Ya, akan berkenan mendoakan kami kembali di kru Lensa Mandalika supaya suatu saat bisa amin bismillah. berumrah ke tanah suci Mekah, kemudian berziarah ke Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah Amin SAW. amin ya Rabb.
Sekali Amin. lagi terima kasih Insya Allah, Kak insya Allah. Mahmud sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol online bersama Sama-sama, Lensa Mandalika. Izin nanti kita akan tayangkan di YouTube agar menjadi edukasi, sama-sama. paling tidak menjadi edukasi untuk sahabat Lensa Mandalika yang menyaksikan. Terakhir, mudah-mudahan Kak Mahmud selamat Siap, dalam siap, siap. perjalanan menuju ke Madinah Al Munawwarah. Nanti Amin, amin, amin. mudah-mudahan nanti ada luang Amin. waktunya juga kita ngobrol-ngobrol terkait bagaimana keadaan di Madinah, kemudian pengalaman Kak Mahmud selama berada di Madinah. Nah, mudah-mudahan Siap, siap. lancar, selamat pulang sampai tanah air dan mendapat umroh yang mabrur. Amin, ya Allah. Amin. Ya. Terima kasih Bang Edi. Sukses segera menyusul, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih Kak Mahmud. Mari, Siap. Assalamualaikum Terima warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lensa Mandalika, demikian tadi obrolan online kita bersama Kak Mahmud dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi insya Allah dalam episode ngobrol online berikutnya, Lensa Mandalika akan menyajikan berbagai obrolan menarik dengan sahabat-sahabat kita yang berada di luar negeri, baik di Eropa, kemudian di Asia, ataupun di Amerika, insya Allah. Dan bagaimana mereka menghadapi bulan Ramadan di dalam keseharian mereka sebagai, khususnya di Eropa ataupun di Amerika, sebagai minoritas, sebagai Muslim, bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan ikuti terus informasi-informasi terbaru dari Lensa Mandalika di kanal website www.lensamandalika.com. Kemudian ikuti juga sosial media Lensa Mandalika, subscribe channel YouTube-nya di channel YouTube Lensa Mandalika, kemudian ikuti semua platform media sosial Lensa Mandalika di Facebook, Instagram, kemudian juga di TikTok, namanya sama semua Lensa Mandalika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.